Insya Allah suatu hari nanti dalam waktu yang dekat akan kembali lagi sejarah itu sehingga tertulis lagi di situ nama-nama ulama kita, nama-nama para pemuda kita tertulis di situ. Wahakadha ikhwani, beliau ini menjadi mulia karena apa? Karena ilmu. Wahakadha ikhwan, jauh-jauh ke Mekah, ngapain jauh-jauh menimba ilmu ke sini dan ke sana? Untuk apa? Untuk mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Statusnya orang yang lagi menimba ilmu masih belajar nih, masih santri. Statusnya sudah menjadi wasiatnya Rasulullah. Kalau menjadi ulama, oh sudah menjadi pewarisnya Rasulullah. Nah, menjadi mulialah beliau. Lu kok bisa para santri menjadi wasiatnya Rasulullah? Lah iya, fi ma rawahu Ibnu Majah fi Sunan an Abi Sa'id Al-Khudri, sayatikum aqwamun yatlubuna minkum hadzal ilm fa idza laqitumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah wa agnuhum. Qala ar-rawi qultu lil Hakam, Al-Hakam bin Abdah, ma agnuhum? Qala allimuhum. Tatkala baginda bersabda kepada Abi Sa'id Al-Khudri, akan datang kepada kalian sekelompok orang yang akan mencari ilmu ini dari kalian. Tatkala kalian melihat mereka, sampaikanlah apa perkataan ini, marhaban bi wasiyati Rasulillah. Maka tatkala kita melihat mereka para penimba ilmu dimanapun, para santri, para yang hadir majelis, yang hadir di ziarah di sini, sampaikanlah sampaikanlah kepada mereka karena ini perintah dari baginda. Apa yang kita sampaikan? Marhaban bi wasiyati Rasulillah, ahlan wa sahlan. Wahai orang-orang yang kami diwasiatkan Rasulullah untuk memperhatikan kalian, dan sampaikanlah ilmu ini kepada mereka. Wahakadha ikhwan. Jadi tidak heran kalau seandainya mereka menghabiskan waktu, masa, tenaga, berpergian jauh demi mendapatkan ilmu. Karena Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, wa ma'ruf anna fiqh Al-Bukhari fi unwanih. Biasanya kalau ulama hadis nyebutin hadis baru nyebutin syarah. Tapi kalau Imam Bukhari enggak, kebalik. Syarah daripada hadis itu beliau sebutkan dalam judul. Oleh karena itu dikatakan fiqhul Bukhari fi unwanih. Tatkala Imam Bukhari menyebutkan babu fadlir rihla fi talabil hadis, bab keutamaan berpetualang, berpergian demi mendapatkan hadis. Taban allafa fi hadzal Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ar-rihla fi talabil hadis. Qala Al-Bukhari babu fadlir rihlati fi talabil hadis wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais li sama'i haditsin wahid. Dan sungguh telah menempuh perjalanan. Siapa? Jabir bin Abdullah. Ini seorang sahabat yang junior. Kemana beliau menempuh? Sebulan ikhwan berjalan demi berjumpa dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Di mana? Di Mesir. Dari Madinah pergi ke Mesir sebulan. Ngapain? Demi mencari satu hadis ikhwani. Tatkala beliau mendengar ada hadis tentang keadaan manusia di padang mahsyar, sahabat pada masa itu yang mendengar langsung dari Rasulullah sudah tidak ada. Tinggal satu-satunya orangnya Abdullah bin Unais. Akhirnya beliau menempuh perjalanan itu. Kemana? Ke Mesir. Setelah mendengar hadis itu dari Abdullah bin Unais, balik lagi langsung ke Madinah. Sehingga Imam Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi mengarang kitab ikhwan dalam cerita Jabir bin Abdullah, Juz'un fi rihlati Jabir. Nah, beginilah cara mereka menimba ilmu. Beginilah cara mereka masuk ke rantai yang sangatlah mulia. Abdullah bin Mubarak berkata dalam muqaddimah Sahih Muslim, laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, kalau bukan karena rantai ilmu, orang bakal sembarangan ngomong. Alhamdulillah ikhwan, kita mendapatkan ilmu warisan Rasulullah dengan sanad yang jelas dari guru-guru kita, orang-orang yang mulia, sanad yang kalau dibacakan kepada orang gila insya Allah sembuh. Begitu ikhwan, nama-nama mulia di sana. Makanya kalau zaman sekarang engkau mau masuk ke dalam lingkaran warisan Rasulullah, masih ada peluang ikhwan, masih ada peluang namamu entar diukir di kitab-kitab hadis itu. Bagaimana caranya? Cari guru-guru yang benar, cari guru-guru yang bersambung sanadnya ke beliau, cari orang-orang yang pernah menimba ilmu, bertatapan wajah dengan wajah, al-jathi' ala rukab ma'rukab wa hakadha, lutut bersambung dengan lutut, kedekatan yang luar biasa. Itu dengan ini kita bisa mentransfer ilmu, hakadha. Bukan dengan medsos, bukan dengan sosial media. Kan sekarang banyak nemu hukum di mana? Lihat di YouTube katanya. Nemu di mana? Baca di Google. Sanadnya kemana? Engkau bisa pertanggungjawabkan itu. Haddatsana man haddatsak bihadza. Tapi kalau seandainya engkau duduk di hadapan mereka, menimba ilmu mereka dengan ijtihad, dengan badalul juhd wal ijtihad, engkau akan masuk ke dalam lingkaran yang mulia itu, kata ikhwan. Dan jangan lupa, tujuan dari ilmu itu adalah apa? Apakah ilmu ketika engkau dapatkan agar engkau menimbang orang lain?
Engkau mengukur orang lain? Tidak, tidak. Ilmu akan menghantarkanmu sehingga engkau bisa mengetahui kekurangan dirimu. Wahakadha, itulah ilmu yang benar. Wahakadha ikhwan. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Kan Imam Malik bin Anas berkata, laisa al-ilmu bi kathratir riwayah walakin al-ilmu bil khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan banyak hafalan, walaupun perlu hafalan itu ikhwan. Penting kita menghafal dulu. Orang yang hafal Bukhari, yang hafal Muslim, yang hafal Ummahat Sit, yang hafal Minhaj di Jawa, di Indonesia, di Banjar, banyak ikhwan. Mari kita lestarikan hakata ikhwan. Dan jangan lupa, semoga ilmu itu menghantarkanmu untuk engkau bisa dapat khasyah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala yabarina walakum fi hadal majmal azim. Wa rabbana insya'a yulhiqna bihaulal gawm ya rabbi bihaqqil gawm nalhaq bihim fil yawm wa ma jara min lawm yughfar bijahillah ya rabbi bihim wa bi ahlihim ajil bin nasri wa bil faraji birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tidaklah al-fakir berdiri di sini melainkan buah daripada bibit yang beliau telah tanamkan kepada murid-muridnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahul khaira Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Sekarang kita dengarkan ceramah agama Mau'izatul Hasanah yang kedua oleh Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habaibun al-kiram al-aizza Husum bin Zakir, Habib Ali Al-Idrus, Habib Ahmad Mujtaba, dan semua para habaib. Maaf saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga mereka semua sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, ditambah cinta datuknya kepada mereka semuanya, dan kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru, para kiai, pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya yang kita banggakan dan sekarang ini, malam ini kita ingin mendapatkan barokah daripada mereka semuanya, putra dan putri serta anak cucu daripada sahibul haul, yang dikatakan oleh para ulama ma fil aba fil abna. Yang ada pada orang tua tetap ada pada anak-anaknya. Walaupun bagaimanapun mereka, keberkahan tetap ada di dalam diri anak-anak mereka. Karena Nabi yang mengajarkan, Nabi yang mengimbau, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah terbaik kepada keluarganya. Tentunya insyaallah Guru Syarwani pada malam ini tidak akan membiarkan kita pulang dalam keadaan tangan hampa. Semuanya akan dapat barokahnya, tapi tentunya anak cucunya tetap akan mendapatkan keberkahan. Maka dengan mereka ya Allah, semoga kita juga mendapatkan keberkahan seperti keberkahan yang mereka dapatkan. Bahkan keberkahan yang kita dapatkan pada malam ini semoga terus sampai berkesinambungan sampai akhir hayat nanti, sampai kepada keturunan kita, sampai kepada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh akhina fillah Al-Habib Ahmad Mujtaba, bahwasanya tidak ada yang kebetulan kita datang ke sini. Kita diundang, dan ini adalah sebuah kesempatan yang besar buat kita. Dulu sebelum malam ini banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin 5 dosa yang menjadi sebab orang tidak kenal Allah dan Allah tidak akan mengenal dia, mungkin ada di antara kita. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya kalau 5 sifat itu ada di dalam diri seseorang, hajinya, sodakohnya, Qur'annya, sholatnya, tahajudnya, apa saja semua yang diamalkan itu tidak akan sampai menembus kepada langit yang pertama, apalagi sampai langit ke-7. Mereka adalah durhaka kepada orang tuanya.
Mereka adalah yang durhaka kepada suaminya. Mereka adalah yang memutuskan tali silaturahminya. Dan mereka dua orang sesama muslim saling membenci, tidak tegur sapa selama 3 hari 3 malam, bahkan lebih daripada itu. Dan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba maupun minum-minuman keras. Sama sekali walaupun datang ke tempat ini pulang dalam keadaan sia-sia. Untung di tempat ini, untung masih berkah tetap diberikan Allah Ta'ala, rahmah tetap tertuangkan. Ayo, kalau ada di antara kita yang semacam ini, ayo, sebentar lagi sebagaimana beliau telah meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia fana ini. Sebentar hidup di dunia. Bahkan Masya Allah, pada malam ini juga bukan dengan kebetulan, tapi direncanakan oleh Allah. Allah yang merencanakan beliau qari kita tadi yang membaca Al-Quran, bahwasanya kehidupan semua di antara kita ini yang kita inginkan seperti kehidupan beliau. Dengan kekayaan yang kita gapai, dengan jabatan yang kita capai, semuanya keinginannya itu ada satu, supaya kita hidup di dunia nggak ada sedih dan tidak ada yang namanya susah. Mereka ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Sudah dijelaskan, la tabdila li kalimatillah, enggak bakal berubah kalimat Allah. Kalau kita ikut mereka, maka di dunia ini enggak ada sedih. Tapi yang ada senang, lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Di dunia senang, di akhirat senang, bahkan kita datang semuanya ingin mengambil berkahnya. Apakah itu malam ini kita akan datang hanya menyaksikan saja? Beliau sudah meninggal dunia, sudah bertahun-tahun. Entah haul yang keberapa pada malam ini, besok pagi. Tapi subhanallah sampai sekarang memberikan nasihat kepada kita semuanya. Lihat nih beliau, kenapa beliau menjadi orang besar? Kenapa kita semua datang? Supaya dikatakan bahwa bukan dengan uang kita, bukan dengan kendaraan kita, tapi semua dengan panggilan beliau, rahmatnya yang masih ada di dalam diri beliau, yang beliau dapatkan secara silsilah, turun temurun daripada guru ke guru, guru ke guru, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Rahmatnya itu masih ada, sehingga kita semuanya Masya Allah, Alhamdulillah datang kita semuanya ke tempat ini. Tapi sayangnya mohon maaf, tadi telah kita ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kata Allah Taala, banyak di antara kita yang pada malam ini datangnya bukan untuk sesuatu yang sangat agung. Tapi banyak di antara kita yang datangnya ingin uang lebih, ingin mendapatkan makam lebih di dunia, di mata manusia, ingin mendapatkan tanah lebih, ingin penyakitnya disembuhkan, ingin dapat keturunan, ingin dapat jodoh dan sebagainya. Apakah nanti setelah kita pulang besok, apa yang kita harapkan itu akan kita dapatkan? Belum tentu. In yattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti sesuatu yang disangka-sangka saja. Saya mau datang ke tempat beliau, mau cari supaya hajat saya terkabulkan. Yang datang semuanya insya Allah terkabulkan, insya Allah. Tapi ternyata sesuatu yang kita bawa kepada orang seperti beliau, yang sekali saja pandang kita maka akan menyampaikan pada Allah Ta'ala. Saya masih teringat bagaimana guru-guru kami selayaknya Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Bakar bin Ali Masyhur, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, Habib Ali Masyhur bin Hafid. Beliau mengatakan, ati galbak, kasih hatimu kepadaku. Sa'usilat ila rabbak, aku akan sampaikan kepada Tuhan. Itu adalah permintaan yang sangat besar. Kita sudah lupa bahwa kita bakal meninggal. Tatkala meninggal, siapa di antara kita yang mengingat pada keluarganya? Dan siapa pula keluarga yang mengingat kepada yang sudah meninggal? Kita bakal meninggal, kita hadapi sendiri. Kita berada di dalam kubur, entah berapa lama dan bagaimana kubur kita nanti, kita tidak tahu. Lebih-lebih nanti setelah bangun daripada kubur, apakah kita termasuk yang memandang wajah Nabi Muhammad? Belum tentu. Belum tentu ya ikhwani. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man lam yarani yaumal qiyamah lam yuhtil jannah. Barang siapa yang tidak melihatku nanti di pada mahsyar di hari kiamat, maka dia tidak akan masuk surga. Sesuatu yang sangat menakutkan, tapi justru yang menakutkan adalah dunia yang kecil yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dengan rezekinya. Berapa banyak orang tuanya kaya raya, tapi anaknya bukan. Dia tidak mendapatkan rezeki seperti orang tuanya.
Berapa banyak di antara mereka punya jabatan tinggi, anaknya bukan. Dia tidak akan mendapatkan jabatan seperti mereka. Kalau sudah ditentukan masing-masing rezekinya, Allah yang menentukan. La haula wala quwata illa billah. Allah yang memberikan. Walaupun kita yang usaha, walaupun kita mengatakan saya yang pintar, saya yang berusaha ini sebagainya, ketahuilah semuanya Allah yang memberikan. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali Allah yang memberikan. Enggak ada usaha dan upaya daripada kita. Tapi subhanallah, yang kita minta justru terkait dengan hal-hal yang disepelekan oleh Allah Ta'ala. Bahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, laha yajma man la agla laha. Untuknya mengumpulkan dunia sebaik-baiknya orang yang gak punya akal. Nabi yang mengatakan. Justru yang semacam ini yang kita jadikan niat yang paling besar. Jangan ya ikhwani. Niat kita yang paling besar di sini adalah bagaimana kita hidup di dunia ini walaupun sekali. Tapi kita bisa mendapatkan kemuliaan seperti Guru Syarwani. Seperti kemuliaan Abah Guru Zaini. Seperti kemuliaan Habib Hasan Baharun. Seperti kemuliaan para habaib. Seperti kemuliaan para aulia. Kalau mereka bisa dapatkan, kenapa kita tidak bisa mendapatkan? Allah yang memberi. Jangan kita katakan bahwasanya oh ya beb, itu mereka punya keutamaan-keutamaan, mereka punya modal yang besar. Tidak, semuanya dicintai oleh Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berkumpul di sini kecuali karena cintanya Allah untuk kita semuanya. Ketahuilah, Allah menyebutkan dirinya dengan sifat Arhamur Rahimin. Paling mengasihi di antara para pengasih. Siapa yang mengasihi kita? Orang tua kita. Tidak ada satu orang tua pun yang rela sampai dia berdoa, dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, apalagi dia meninggal dalam keadaan kuburnya disiksa, apalagi dia meninggal dalam keadaan masuk dalam neraka. Tidak akan rela setiap orang tua. Apalagi guru kita, apalagi maha guru kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda dan bersumpah dalam sabdanya ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti kami akan berikan permintaanmu Muhammad sampai engkau benar ridha. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inni la ardan wahidan min ummati finnar. Aku tidak akan ridha satu saja daripada umatku berada di neraka. Beliau siapa? Rahimin. Rahmat yang Allah turunkan di dunia cuma satu rahmat. Masih tersisa 99 rahmat di mata Allah, di sisi Allah. Lalu kita katakan kita nggak mungkin menjadi seperti beliau-beliau. Mungkin. Sayyidina Umar bin Khattab, siapa sebelumnya? Sebelum beliau itu masuk dalam agama Islam, seorang yang fasik, semua dosa besar dilakukannya, tapi Allah memandangnya dengan rahmat sehingga beliau diberikan hidayah. Bahkan beliau kemudian menjadi orang yang terbaik nomor 2. Sebagaimana Allah telah bisa membalikkan keadaan Sayyidina Umar, apakah Allah tidak mampu untuk balikkan kita semuanya? Ya ikhwan, kita semuanya diberikan modal oleh Allah Ta'ala. Kalau seumpama Allah Ta'ala memberikan modal hanya kepada bagian-bagian hamba-hambanya tertentu, berarti Allah tidak layak untuk mendapatkan zat yang maha adil. Padahal Allah sendiri yang menyatakan Allah adalah zat yang maha adil. Semuanya kasih nikmat, semuanya kasih modal. Oleh karenanya, ayo kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad sudah menjelaskan semuanya. Bahkan kata Nabi Muhammad, inni taraktukum kahajjatil mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wabal. Aku tinggalkan kalian semuanya dalam keadaan ajaranku sangat jelas. Semuanya sudah jelaskan. Mau jadi wali jelas, mau jadi orang yang mendapatkan ampunan jelas, mau dapat apa saja di dunia ini maupun di akhirat jelas, semuanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Paling tidak termasuk yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala yang semuanya kita punya malam ini, semuanya punya. Ayo kita praktekkan. Ingat, jadikan ini modal. Nggak ada yang tahu di antara kita siapapun, siapa yang akan mengakhiri hidupnya dengan keadaan husnul khatimah. Ini sesuatu yang sangat ditakutkan oleh mereka, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Jangan pernah kita merasa saya selalu hadir haul habib, saya selalu dekat kepada para ulama, saya selalu dekat kepada para habaib. Belum tentu. Iblis sudah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun, tapi lihat bagaimana akhirnya. Iblis adalah makhluk Allah yang paling terkenal di dunia, tapi lihat bagaimana akhirnya. Ini sesuatu yang sangat menakutkan pada kita semuanya. Oleh karena Nabi Muhammad SAW memberikan kita modal, menunjukkan kepada kita semuanya punya modal. Apa itu? Yang pertama,
Siapa di antara kita yang menampik bahwasanya setiap di antara kita bisa membersihkan hatinya? Apakah membersihkan hati perlu uang? Apakah membersihkan hati perlu harus jadi orang kaya dulu?